Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni SSI. Saya adalah salah satu peserta BIMTEK Kepala Laboratorium Sekolah dengan penyelenggara Universitas Pendidikan Indonesia UPI di Bandung, Angkatan 30 dengan nomor peserta 30079. Berikut akan kami sampaikan biodata saya. Saya bertugas di Madrasah Aliyah Negeri Wonogiri, Jawa Tengah. Saya sebagai guru kimia. Ini riwayat pendidikan saya. Ini riwayat keluarga, beserta fotonya. Video ini kami buat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Laboratorium Komputer. Berikut adalah deskripsi tugas yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah mendeskripsikan gambaran umum Xeon. Yang kedua, menjelaskan konsep tahapan dari mulai instalasi sampai dengan monitoring. Kemudian konfigurasi Xeon Master dan Client. Yang keempat adalah mendemokan monitoring komputer Client oleh komputer Master. Berikut kami sampaikan gambaran umum tentang aplikasi Xeon yang nanti akan kita gunakan. Sebagai pendahuluan, bahwa kita sebagai kepala laboratorium memiliki salah satu kompetensi atau kompetensi yang harus kita miliki, salah satunya adalah kompetensi manajerial. Di dalam kompetensi manajerial kepala laboratorium ada beberapa kegiatan, antara lain adalah pengelolaan kegiatan. Di sini termasuk juga adalah pemantauan kegiatan praktikum di laboratorium komputer tentu saja. Nah, untuk memantau kegiatan praktikum di laboratorium komputer, tidak mungkin kita akan mengecek satu persatu pekerjaan siswa, kita mendatangi meja siswa satu persatu, apalagi kalau jumlah siswanya banyak, maka kita perlu suatu aplikasi untuk memudahkan kita memantau pekerjaan siswa pada saat pembelajaran praktikum di laboratorium. Nah, salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan adalah aplikasi Xeon. Ini simbolnya aplikasi Xeon. Nah, di aplikasi Xeon pada umumnya ada dua komputer yang nanti akan kita gunakan, dua jenis komputer yang kita gunakan. Jenis yang pertama adalah komputer master yang sebagai monitoring dan sebagai controlling yang dipegang oleh Bapak Ibu Guru. Kemudian yang kedua adalah komputer client yang nanti akan dipegang oleh siswa atau komputer yang akan kita pantau atau kita monitor. Nah, sebagai syarat kita menggunakan aplikasi ini bahwa komputer master atau komputer yang akan mengontrol dan komputer klien yang akan dipantau itu harus dalam satu jaringan. Jadi dengan catatan, ini catatan penting. Kalau tidak dalam satu jaringan, aplikasi ini tidak dapat dijalankan. Jadi harus dalam satu jaringan, misalnya dengan WiFi sekolah misalnya. Oke, di sini adalah beberapa fitur aplikasi Xeon. Persyaratan hardware dan software jika kita akan menggunakan aplikasi ini. Oke. Nah, apa itu aplikasi Xeon? Aplikasi Xeon adalah sebuah aplikasi komputer yang bersifat gratis. Jadi ini adalah free sifatnya. Tidak berbayar. Aplikasi ini digunakan untuk melakukan kontrol bahkan monitoring kegiatan pembelajaran siswa di laboratorium komputer. Nah, aplikasi Xeon ini sifatnya adalah free software alias gratis. Jadi kita tidak perlu membayar. Nah, ini adalah beberapa keunggulan aplikasi Xeon. Jadi, guru atau instruktur dapat memantau langsung pekerjaan siswa, apa yang dilakukan siswa pada saat praktikum di laboratorium komputer tanpa mendatangi siswa tersebut. Jadi, kita cukup duduk di belakang meja, kita sudah bisa memantau seluruh aktivitas siswa yang sedang praktikum di laboratorium komputer, baik lab-nya 1 maupun 2. Asalkan harus dalam satu jaringan yang sama. Dan komputer klien sudah kita pasang aplikasi Xeon yang sebagai klien. Oke, tahapan penggunaan aplikasi
Xeon sampai bisa digunakan antara lain yang pertama adalah tahap 1. Tahap 1 adalah instalasi atau pemasangan pada komputer instruktur atau disebut dengan Xeon Master. Jadi nanti kita memasang dulu, menginstal dulu aplikasi Xeon pada komputer master. Yang kedua, kita menginstal aplikasi Xeon pada komputer klien yang disebut dengan nanti Xeon Service. Jadi dua-duanya kita install. Nah, untuk mendownload aplikasi Xeon, bisa menggunakan alamat di bawah ini. Nah, ini nanti langsung kita ketikkan saja di Google, akan muncul seperti ini, kemudian kita klik download Xeon. Oke, setelah kita klik download Xeon, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ada dua versi, ada yang Windows 64 bit dan Windows 32 bit. Ini adalah bagian yang terpenting pada saat kita mendownload Xeon. Kita lihat dulu komputer kita itu apakah Windows-nya 64 bit atau 32 bit. Oke, cara mengeceknya bagaimana? Kita klik Windows, kemudian klik This PC, kemudian klik kanan, klik Properties. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi kita cek, oh di sini tertera 64 bit. Kita cek betul, oh 64 bit. Kalau sudah pasti 64 bit, kita langsung pilih saja Windows 64. Ini untuk komputer master. Begitu juga nanti untuk komputer klien yang akan kita download Xeon, aplikasi Xeon, kita juga harus memperhatikan Windows-nya. Windows-nya itu Windows berapa? 64 bit atau 32 bit dengan cara yang sama. Jadi kita pastikan harus sama. Jadi baik komputer master maupun komputer klien harus kita cek terlebih dahulu Windows-nya pakai 64 atau 32 bit. Oke, kemudian kita download dengan proses seperti ini di bawah. Ini proses mendownload. Oke. Kalau sudah, kemudian berikutnya adalah kita install aplikasi Xeon yang di komputer master terlebih dahulu ya. Kita install Xeon di komputer master. Setelah kita mendownloadnya tadi, kemudian kita klik di sini next. Jadi downloadnya tadi kita klik 2 kali, kemudian muncul tampilan seperti ini. Oke, kita next saja, kita klik next. Oke, kemudian klik ignore. Kemudian klik lagi, next lagi. Oke, ini adalah bagian terpenting pada install Xeon di komputer master maupun di klien. Kalau langkah sebelumnya itu sama, jadi cara installnya itu sama. Perbedaannya hanya di sini. Kalau mau install Xeon di komputer master, centangnya dua bawah ini dicentang semuanya, karena ini Xeon master. Sedangkan pada komputer klien nanti cukup centang yang paling bawah. Xeon masternya kita hilangkan, centangnya kita hilangkan karena dia komputer klien. Ingat betul, jadi kalau yang komputer master klik 2, centang 2, sedangkan yang komputer klien cukup di paling bawah. Itu ya, jelas ya. Itu yang diperhatikan. Kalau langkah lainnya sama. Oke, kemudian ini untuk yang komputer klien, ini di centangnya hanya satu saja di bagian bawah, Xeon masternya kita hilangkan centangnya. Oke, ini prosesnya. Kita tunggu. Oke, kalau sudah proses tampilan seperti ini, berarti kita klik finish. Berarti untuk proses install Xeon di komputer master maupun di komputer klien sudah selesai. Kita tinggal tahap selanjutnya yaitu konfigurasi Xeon, aplikasi Xeon di komputer master dan di komputer klien. Untuk menyimak bagaimana mengkonfigurasi aplikasi Xeon dan komputer master dan komputer klien, mari kita simak videonya berikut ini. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan cara mengkonfigurasi aplikasi Xeon pada komputer master. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama,
Kita tadi sudah menginstal aplikasi Xeon Master, kemudian kita akan mengkonfigurasinya. Caranya seperti apa? Kita klik Windows, kita Windows pojok kiri seperti ini. Oke, kemudian kita cari Xeon Configurator. Klik. Oke, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik Yes saja. Oke, akan muncul seperti ini tampilannya. Kita besarkan biar kelihatan. Oke. Nah, kalau sudah sampai seperti ini, ada beberapa menu di bagian Xeon Configurator. Ada menu General di sini, kemudian ada Service, ada Master, ada Access Control dan sebagainya sampai paling bawah. Nah, hal-hal yang perlu kita ubah adalah yang pertama adalah bagian General. Ini yang paling utama untuk mengkonfigurasi aplikasi Xeon pada komputer master. Yang pertama ada bagian General, ini kita klik. Bagian General kita klik. Nih, bagian General kita klik. Di sini yang perlu kita lihat adalah bagian Method. Nah, bagian Method. Nah, bagian Method ini harus kita klik yang bagian Key File Authentication. Nah, di situ bagian yang terpenting harus kita pilih di sini. Pilih yang Key File Authentication. Kalau belum, berarti harus kita ubah terlebih dahulu. Klik. Nih, kita sudah diubah. Kemudian kita lanjut berikutnya. Yang lain tidak usah diubah. Kemudian kita klik Service, diamkan saja sama. Kemudian Master, diamkan saja sama. Kemudian Access Control juga sama. Nah, ini yang penting adalah Authentication Keys. Di sini nanti kita akan membuat yang namanya pasangan kunci. Yang bagian nanti akan kita ekspor ke komputer klien. Nah, oke. Caranya bagaimana? Kita klik bagian Create Key Pair atau buat pasangan kunci. Klik di sini. Nah, nanti akan muncul bagian seperti ini. Kita isikan nama labnya. Di sini sudah saya isikan, namanya adalah Lab Sriwahyuni di sini. Nah, kalau saya ketik nanti Lab Sriwahyuni, nanti akan muncul seperti ini, ada pasangan, ada private dan public. Nanti kita oke saja ya. Dalam hal ini saya cancel karena sudah tertulis di situ. Oke. Kalau sudah, kemudian yang bagian public nanti akan kita ekspor ke bagian komputer klien dengan cara kita sorot saja. Kemudian kita klik Export Key. Nih, di sini bagiannya adalah Export Key. Nih, di sini. Nah, Export Key kita klik. Kita pilih lokasi yang kita inginkan, misalnya di dokumen atau di download atau mungkin langsung ke flash disk kita saja yang nanti akan kita masukkan ke flash komputer klien. Oke, karena kita sudah save, kita save saja, nanti kita save langsung. Oke, kalau ini sudah selesai, kemudian bagian berikutnya yang terpenting lagi, ini kunci sudah kita buat, kemudian kita pilih location and computer. Nah, di sini adalah ada dua bagian penting yang ada di komputer kita, yaitu yang pertama adalah lokasi labnya, nama lab kita apa di sini. Nah, misalnya kita hapus dulu sebentar, kita isikan. Bagaimana cara mengisinya? Kita plus saja, kita tambahkan, terus kemudian kita klik 2 kali, kita isi nama lab kita tadi. Lab Sriwahyuni. Oke. Ini yang kecil saja. Lab Sriwahyuni. Oke, di sini nama lab kita. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah komputer klien yang nanti akan kita masukkan. Nah, apa saja yang komputer mana saja yang kita masukkan? Contohnya saya ambil satu, klik di sini. Klik, kemudian new komputer, kita klik nama komputernya. Nah, nama komputernya didapat dari mana? Ini adalah nama komputer klien. Nah, di mana mendapatkannya? Kita pindah ke komputer klien seperti ini. Nah, caranya bagaimana? Kita klik di sini ada dokumen, file explorer, kemudian this PC. Ya, this PC. Kemudian klik kanan. Kita klik paling bawah, properties. Oke. Nah, di bagian properties, perhatikan di sini ada computer name. Nah, ada computer name. Nah,
Nama komputer inilah yang nanti akan kita pakai, kita tuliskan di komputer master. Jangan sampai keliru menulisnya. Nah, kita tuliskan di sini ya. Jadi kita tuliskan di komputer masternya. Nah, kita tulis di sini desktop, kemudian ada 6V, kemudian FPJKI. Kita cek lagi, desktop 6VF PJKI. Harus sama persis ya, seperti yang tertulis di komputer klien. Oke, kemudian host address atau IP-nya kita kopikan saja dari sini. Kita klik 2 kali, copy, tuliskan di sini, pastekan. Oke, nah kalau sudah, kemudian kita apply di sini, kita terapkan di sini, klik apply, kita yes saja. Oke, di sini proses. Oke, kita tunggu sampai prosesnya nyala. Oke, sudah selesai, berarti rangkaian konfigurasi untuk komputer master sudah selesai. Kita cek kembali, ingat yang pertama adalah general, harus key file authentication, kemudian service tetap sama, master tetap sama, access control sama, authentication case-nya sudah kita ekspor tadi, yang bagian public kita simpan di flash disk, kemudian nanti kita impor ke komputer kliennya, mengimpor kunci ini. Oke, kemudian location komputer, nama labnya, kemudian nama komputer kliennya harus sama persis yang nanti akan kita pantau. Oke, terus nanti jika ada kendala, tolong dicek bagian-bagian yang tadi, mulai dari general, kemudian authentication key sama location and computers. Oke, ini adalah proses konfigurasi untuk komputer master. Nah, bagaimana untuk konfigurasi pada komputer klien? Maka simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video sebelumnya kita sudah menyimak tentang konfigurasi aplikasi Xeon pada komputer master. Nah, berikutnya kita akan mengkonfigurasi komputer klien yang sudah kita install aplikasi Xeon tadi. Caranya bagaimana? Langkah pertama sama, kita lihat Windows, kita cek Windows-nya. Kemudian cari yang Xeon konfigurator, nih bagian sini, klik saja. Oke, kita tunggu tampilannya saja, kita yes, cek lagi. Oke, tampilannya seperti ini. Oke, tampilannya hampir sama dengan pada komputer master seperti ini. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi komputer master pada aplikasi Xeon pada komputer master. Berikutnya kita akan mengkonfigurasikan aplikasi Xeon pada komputer klien. Nah, di sini kita mulai dari Windows, kemudian Xeon konfigurator, kita klik, kita tunggu tampilannya, kita yes saja. Kita tunggu sebentar. Oke, tampilannya akan seperti ini. Kita besarkan layarnya. Oke. Nah, tampilannya akan seperti ini, hampir sama dengan komputer master. Cuman ada beberapa hal yang perlu kita cek kembali
untuk komputer master. Yang pertama adalah general atau umum. Kita pilih yang sama, key file authentication. Kemudian ini yang bagian penting, sudah ya, kita klik key file authentication. Bagian service diamkan saja, master diamkan saja, access control juga diamkan saja. Kemudian authentication case di sini kebetulan sudah ada ya. Kalau misalnya belum ada, kita akan impor kuncinya. Tadi kita sudah simpan kuncinya dari master tadi, kita simpan di flash disk, kemudian kita impor. Nah, kalau bagian komputer klien, kita klik yang impor. Kita pilih mana tadi yang kita kita simpan di sini, kemudian nanti kita open. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, oke. Ini berarti bagian authentication case sudah selesai. Jadi kita sudah mengimpor kuncinya istilahnya. Kemudian kita beranjak ke location and computer. Nah, di sini yang kita isikan adalah nama labnya. Nama lab yang kita gunakan lab yang mana? Tadi kita lab yang kita gunakan adalah lab Sri Wahyuni tadi. Ya, kita misalnya belum ada, misalnya gini kita ubah, kita klik, kita tambahkan di sini, kita tuliskan lab Sri Wahyuni. Ya, oke, kalau sudah kita apply. Sebelah kanan tidak perlu diisi ya, sebelah kanan, oke. Yes saja. Nah, kalau di situ minta restart, diamkan saja. Oke. Oke, kalau prosesnya sudah selesai, berarti proses untuk mengkonfigurasi aplikasi Xeon pada komputer klien sudah selesai. Jadi video ini hanya menampilkan konfigurasi saja, karena untuk mendownload dan menginstal sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Oke, terus kemudian untuk mengecek kembali jika ada kesulitan nanti pada saat memantau, tidak terkonek dan sebagainya, cek kembali bagian general, yang key file authentication, kemudian service diamkan, master diamkan, access control diamkan, authentication key-nya sudah ada atau belum, kemudian lokasinya, labnya mana yang digunakan dan seterusnya sudah terisi. Berarti kalau sudah seperti ini, berarti sudah selesai untuk mengkonfigurasi aplikasi Xeon pada komputer klien. Kita tinggal proses pemantauan komputer klien oleh komputer master. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahapan terakhir, kita akan memantau komputer klien melalui komputer master. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kita klik Windows-nya, kita klik Xeon Master, klik. Oke, kita tunggu. Oke, tampilannya seperti ini. Oke, kemudian kita klik lab yang kita gunakan. Oke, klik. Oke, kemudian di sini ada desktopnya. Nah, di sini sudah keluar komputer yang klien yang kita pantau. Jadi aktivitas yang ada di komputer klien bisa kita pantau. Di situ bukanya adalah bentuk konfigurasi ya. Kita buka yang lain. Oke, apakah sudah berubah tampilannya? Oke, sudah berubah. Kita buka Google. Kita buka Google. Apakah di layar pemantau juga sudah berganti? Kita lihat. Kita tunggu sebentar. Oke. Sama, tampilannya sama dengan proses yang ada di komputer klien. Kita lihat di sini. Oke. Nah, di sini ada Google prosesnya. Kita tunggu sebentar. Misalnya di sini buka Word. Di sini kita buka Word misalnya. Nah, apakah di
tampilan di komputer sudah berubah menjadi Word. Kita tunggu dulu sebentar. Ya, jadi yang kita klik adalah bagian monitoring ini ya. Jadi kita bagian monitoring ini kita memantau semua proses yang terjadi pada di komputer klien. Di situ komputer klien membuka Microsoft Word. Di sini kita terpantau bahwa komputer klien kita sedang membuka Microsoft Word. Jadi apapun aktivitas yang ada di komputer klien bisa kita pantau. Ini sangat bermanfaat apabila kita ujian. Pada saat ujian anak membuka Google misalnya akan ketahuan. Jadi ini salah satu fungsi dari aplikasi Feon ini untuk memantau aktivitas atau kegiatan siswa pada saat praktikum di laboratorium komputer. Oke, terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kritik saran, mohon nanti tulis di deskripsi atau komentar di link YouTube kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.